Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10 AK SMK Al-Falah? Ya, pada hari ini saya akan membahas soal ulangan yang kemarin. Ya, studi kasus 100 halaman 112, studi kasus 1. Oke. Pada 1 Juli 2016, Juliardi mendirikan jasa fotokopi Mulia Jaya. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Ya, kita buka. Kamu bisa tulis di bukunya tanggal, ya, dan seterusnya. Tanggal, kas, piutang, perlengkapan seperti biasa ya, ini ya. Oke. Bulan Juli tanggal 2 gitu. Menginvestasikan sebagai modal awal uang tunai 300 juta. Kita tulis 300 juta di kas, uang tunai. 1 2 3 1 2 3 300 juta ya. Oke. Terus peralatan sebesar 100 juta. Peralatannya 100 juta. Oke, berarti modalnya 300 tambah 100, 400 juta. Keterangannya investasi awal. Investasi awal. Gitu. Ya, karena belum ada yang buat dijumlahin, ya nanti kita tunggu. Soal kedua. Juli tanggal 5 Juli 5. Oke. Membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Ini karena sewa gedungnya dibayar di muka, tidak mengurangi modal. Kalau misalkan dia bayar setiap bulan, itu dia mengurangi modal ya. Tapi karena dia bayarnya sewa dibayar di mukanya selama 2 tahun, berarti dia jadi aset. Ya, sewa dibayar di muka, tulis di sini sewa dibayar di muka. Ya, kalau dia cuma menjadi beban sewa, dia mengurangi kas dan mengurangi modal. Tapi karena dia mengeluarkan uang untuk bayar uang sewa di muka, berarti sewa dibayar di mukanya nambah di sini, sewa dibayar di muka. 72 juta means 72. Dari ulang, karena ya ini membayar sewa di muka, sewa dibayar di muka itu aset, maka harus ditulis sewa dibayar di muka. Kecuali bayarnya per bulan. Kalau bayar per bulan, dia mengurangi kas, mengurangi modal. Ya, kalau dia bayarnya sewa dibayar di muka, ya berarti kas sama sewa dibayar di muka. Gitu ya, sewa dibayar di muka. Terus gitu. Sewa dibayar bukunya 72, ngeluarin duitnya min 72. Oke. Saldoin. Ya, kalau dikurang ya dikurang, kalau dijumlah dijumlah. Gitu ya. Ini masih ada Oke. Piutangnya masih 0, perlengkapan masih 0, peralatan 100 juta, sewa dibayar muka 72, hutang modal. Ini yang kemarin nggak ada nih ya, banyakan nggak ada, kalian nggak jumlahin setiap ada transaksi. Jadi setiap ada transaksi dijumlah, disaldoin sama yang sebelumnya ya. Ini tadi sewa dibayar di muka. Gitu. Oke, lanjut. Juli bulan 7, Juli 7. Oke. Membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai, perlengkapan 6.800.000 berjumlah. Oke. Terus peralatan sebesar 14 juta secara kredit. Peralatan 14 juta
14 juta secara kredit, dia beli. Perlengkapan karena tunai, kasnya keluar 6.800.000 min. Gitu ya. Oke. Peralatan karena dia ngutang ya, maka jadi hutang 14 juta. Ya. Nah, ini pembelian perlengkapan. Peralatan gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kalian ini ada 2, sekarang kita saldoin lagi. Sama dengan kalau min dikurang, kalau plus ditambah. Gini ya. Dah, kita kuningin. Kalian kemarin nih banyak yang nggak disaldoin. Oke. Juli 10. Juli 10. Oke. Menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000, telah diterima tunai 1.400.000, sisanya faktur untuk ditagih. Ya. 1.400.000 diterima tunai, berarti masuk uangnya. Tuh. Terus pendapatannya berapa tadi? 7 juta modalnya ya. Dapat duit, harusnya dapat duit pendapatan 7.800.000. Oke. Tuh. 7.800.000 nambah modal, kasnya 1.400.000, yang lainnya ditagih. Berarti jadi piutang. Berapa? 7.800.000 dikurang 1.400.000. 6.400.000 gitu ya. Jadi kasnya bertambah 1.400.000, piutangnya 6.400.000, berarti modalnya 7.800.000. Sama di jumlah ya, kalau tambah di jumlah, kalau kurang dikurang. Nah, gitu. Nah, ini apa tadi? Pekerjaan pendapatan. Oke, Juli 12. Sekali lagi keterangan itu suka-suka kita, yang penting orang ngerti. Keterangan bahasanya boleh beda, yang penting maksudnya sama, gitu ya. Nggak harus begitu. Pokok harus investasi awal, kamu nulis modal nggak masalah, menyetor modal boleh, gitu ya. Terus Juli 12. Oke, Juli 12 membeli tambahan perlengkapan 1.800.000 secara tunai. Karena beli uangnya keluar, min 1.800.000. Oke, perlengkapan 1 juta nambah. Ya kan? Iya. Oke, dijumlah lagi gitu. Jadi setiap ada transaksi dijumlah. Pembelian perlengkapan gitu. Dah, dijumlah. Oke. Nah, lanjut. Juli 16. Menerima jasa fotokopi sebesar 3 juta secara tunai. Uang terima 3 juta sama modalnya bertambah 3 juta. Pendapatan. Atau kamu tulis fotokopi, boleh. Ya, ini kuningin tadi. Lupa. Ini biar kelihatan aja ya. Kamu mau bagaimana terserah. Kalau ditulis di buku yang rapi, akuntansi itu rapi ya.
yang indah, bagus jadi kelihatannya. Oke. Juli 20 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dan dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Berarti pendapatan tapi belum dibayar, berarti masuknya piutang 7.600.000. Oke, itunya modalnya bertambah 7.600.000. Lanjut ya, piutang atau pendapatan yang masih belum diterima. Gitu. Oke. Ya, sekali lagi yang namanya keterangan, kalian boleh isi apa aja, yang penting orang ngerti. Ya, nggak harus paten itu harus piutang, ya harus piutang gitu. Kamu bilang pendapatan yang masih diterima, yang masih harus diterima boleh. Pakai bahasa kamu sendiri. Yang penting kamu ngerti, orang yang baca paham. Juli tanggal 22. Juli 22. Oke. Membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta pada tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli tadi beli peralatan. Ya, 14 juta kredit kan? Ya. Tapi baru dibayar 7 juta nih peralatannya. Ya. Berarti bayar utang kan? Bayar utang kan tanggal 7 Juli? Ya. Tadi utang 14 juta. Oke. Berarti karena bayar utang min 7 juta. Oke. Utangnya berkurang 7 juta juga. Tadinya utangnya kan 14 juta. Bayar 7 juta. Nah. Dijumlahin. Ya. Lanjut. Tanggal 28. Ya, menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000. Tagihan tanggal 10 Juli. Terima duit 1.600.000. Ya kan? Buat piutang. Piutangnya berkurang 1.600.000. Jadi orang ada yang bayar. Nanti piutangnya berkurang. Ya. Oke, 7.600. Ya, sama dengan dijumlah. Oke. Pelunasan piutang. Ya. Tanggal 30 Juli, tanggal 30 membayar gaji pegawai. Gaji pegawai ngeluarin uang 4 juta. Min 4 juta, ya. Oke. Min 4 juta. Berarti modalnya juga berkurang. Min 4 juta. Ya. Gitu. Bayar gaji. Oke.
Berarti kita jumlahin lagi. Kalau berkurang kita kurang. Kalau jumlah kita jumlah. Ya. Oke. Nah. Terakhir Juli 31. Oke. Beban sewa untuk bulan ini sebesar 3 juta. Ya, beban sewa. Berarti sewa dibayar di mukanya berkurang. Ya, karena tadi dulu 3 juta, modal berkurang 3 juta. Beban sewa. Ya. Beban sewa. Ya. Ini yang bikin agak sedikit rancu ya, nggak apa-apa. Gini, saya ulangin. Kalau jatuhnya kamu bayar beban sewa saja per bulan, itu mengurangi uang kas. Kamu bayar sewa kurang duitnya. Ya, sama mengurangi modal, kurang modalnya. Tapi kalau jatuhnya dia bayar semua, kayak tadi bayar selama 2 tahun, itu akan muncul akun baru sebagai aset. Sewa dibayar di muka, sama uang kas keluar juga sekian. Misalkan 72 juta, berarti uang kas keluar 72 juta, sewa dibayar di muka timbul jadi 72 juta. Nah, nanti pada akhir periode kalau begitu ada penyesuaian. Untuk bayar bulan ini atau bulan ini 3 juta, berarti sewa dibayar di mukanya berkurang 3 juta, modalnya berkurang 3 juta, gitu. Ya. Seperti biasa, setiap ada transaksi dijumlah atau dikurang tergantung plus atau minnya. Ya. Oke. Ini kemarin yang kamu nggak kerjain ini. Oke. Ya, selesai. Gampang kan? Ya. Jadi mikirnya jangan susah dulu, mikirnya mudah. Kalau mudah jadi mudah semuanya. Tapi kalau pertama-tama mikirnya udah susah, ya susah semuanya jadinya ya. Nah, kita lihat apakah kerjaan kita balance atau tidak. Ya, yang aktiva yang mana? Aktiva itu kas tambah perlengkap piutang tambah perlengkapan tambah peralatan tambah sewa dibayar di muka. Jadi aktiva rumus persamaan dasar akuntansi aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jadi aktivanya berapa? Dijumlah nih semua nih. Ya, dijumlah nih. Ya, semua sampai sewa dibayar di muka. Oke. Ya. Nih sampai sini. Oke. Nah, harus sama dengan hutangnya 7 juta. Hutangnya segini, 7 juta. Tuh. Nah, utangnya 7 juta. Oke, modalnya 411.400 gitu ya. Berarti sama nggak nih di jumlah 7 juta ya, 7 juta ditambah 411 sama nggak? Sama, jadi 418.400 berarti balance ya. Berarti kerjaan kita benar, kerjaan kita tepat, benar ya. Jadi gitu ya. Sekali lagi ya, judulnya itu harus banyak praktis, harus banyak mengerjakan latihan-latihan. Jadi bisa narik kesimpulan sendiri, paham gitu. Kalau paham enak, udah ngerjain soal yang bagaimana juga enak. Udah ya. Balance ya, 418.400. Kemarin yang tidak dapat segini berarti salah. Iya enggak? Iya. Yang nggak disaldoin berarti salah juga. Gimana? Ya. Nah, oke, sekian video dari saya. Ya, mudah-mudahan ini akan membuat kalian jadi lebih mengerti. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.